Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di dalam channel. Setelah kita kemarin berkunjung ke Jembatan Cisomang generasi pertama yang memiliki bentang panjang kurang lebih 200 meter, kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Jembatan Cisomang generasi kedua dan ketiga. Nah, di bawah ini kita bisa lihat tiga generasi Jembatan Cisomang. Setelah kunjungan saya ke Jembatan Cisomang generasi pertama, saatnya kita melanjutkan ke Jembatan Cisomang generasi kedua dan ketiga yang menghubungkan ibu kota Jakarta dan kota Bandung, melintasi sungai dan memiliki bentang panjang kurang lebih 100 meter dan jembatan tertinggi se-Asia Tenggara. Jembatan Cisomang generasi kedua berdiri sejak tahun 1932. Jembatan Cisomang generasi kedua memiliki bentang panjang kurang lebih 230 meter dengan ketinggian hampir 100 meter dari dasar sungai Cisomang. Jembatan Cisomang lama bercirikan pilar besi baja yang menjulang tinggi dengan fondasi beton tertanam 3 meter lebih ke dalam tanah. Jembatan ini cukup lama digunakan dari zaman kolonial Belanda sampai dengan masa-masa setelah Indonesia merdeka. Kereta api Parahyangan dan Argo Gede yang diresmikan pada tahun 1971 dan 1995 pun sempat melewati jembatan ini. Karena jembatan Cisomang generasi kedua tidak mungkin dibuat jalur ganda, maka pada tahun 2000 mulai dibangun jembatan Cisomang baru yang selesai pada tahun 2003. Jembatan ini pun tergantikan dengan jembatan Cisomang baru generasi ketiga yang sudah disiapkan untuk memiliki jalur ganda setelah jembatan ini dinonaktifkan. Rel dan bantalannya pun dicabut. Beberapa tahun setelah jembatan ini dinonaktifkan, rangkaian dicat dengan warna merah kecuali tiangnya yang masih menggunakan warna abu-abu. Sampai saat ini jembatan Cisomang lama masih berdiri di samping jembatan Cisomang baru atau jembatan Cisomang generasi ketiga. Dari arah timur ke arah barat, nah disinilah awal percabangan jalur generasi pertama dan jalur generasi kedua jembatan Cisomang. Sekarang kita akan melihat jalur jembatan Cisomang generasi kedua berada di antara perkebunan warga ya. Kita lihat, nah tengah-tengahnya sudah dibangun jalan alternatif yang menghubungkan Kabupaten Purwakarta dan Bandung Barat yang hanya bisa dilintasi oleh kendaraan bermotor saja. Nah, disinilah kondisi jembatan Cisomang generasi kedua dan ketiga yang masih berdampingan dan masih kokoh sebagai ikon bersejarah bangunan Belanda yang masih berdiri hingga saat ini. Jembatan Cisomang generasi kedua memiliki 5 pilar utama, yang 3 pilar utamanya berada di tengah, itu memiliki kedalaman 3 meter ke dalam tanah dan kurang lebih 100 meter ke atasnya yang menopang jalur rel jembatan Cisomang generasi kedua. Nah, sementara untuk jalur generasi kedua ini jalurnya sedikit berbelok ke kanan ya. Nah, terlihat dia sedikit memutar dan jalurnya itu terhubung kembali dengan jalur jembatan Cisomang generasi pertama. Nah, di sini kita lihat jalurnya itu membelah perkebunan warga. Kalau ada sedikit perbukitan kecil di sini, tapi kita masih bisa lihat
jalurnya itu bergeser sedikit ke sebelah kiri. Untuk jalur relnya pada tahun 2021 sudah dibongkar oleh pihak KAI, sehingga bantalan-bantalan dan Cisomang generasi kedua akan bercabang ke jalur Cisomang generasi pertama, dan disinilah awal percabangannya tersebut. Di sebelah kanan layar itu yang mengarah ke jembatan Cisomang generasi pertama. Yang sebelah kirinya yaitu jalur yang menghubungkan jembatan Cisomang generasi kedua. Karena jalurnya dahulu masih single track, di generasi ketiga jembatan Cisomang dibuat jalur ganda dan bergeser ke sebelah kiri agar tidak terlalu memutar. Nah, terlihat di sini awal pergeseran jalurnya. Di ujung sini ada jembatan Cimanggu yang kondisinya juga masih tetap berdiri berdampingan dengan jembatan Cimanggu baru yang sudah double track. Jembatan Cimanggu sendiri memiliki 3 pilar utama yang saat ini relnya juga sudah dicabut dan dibongkar oleh pihak KAI. Dan di sini juga bisa kalian lihat halte Cisomang yang sudah tidak aktif sejak tahun 2014 karena aktif di jalur ganda dan jarak yang tidak terlalu jauh dengan stasiun Pleret dan Cikadongdong, maka halte Cisomang tidak lagi beroperasi sebagai kilang kereta api yang melintas di jembatan Cisomang. Sementara untuk jembatan Cisomang generasi ketiga yang memiliki bentang panjang sejauh 243 meter dikerjakan oleh para ahli dari konstruksi jembatan kereta api dari Poesep MXIE Austria pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2004. Jembatan ini menggunakan konstruksi rangka baja yang melengkung ke atas dan memiliki jalan kecil di pinggir rel yang bisa dilalui oleh para pesepeda motor dan pejalan kaki. Jembatan Cisomang baru juga sudah disiapkan untuk jalur ganda kereta api antara stasiun Cisomang dengan stasiun Cikadongdong. Meskipun jalur ganda pada petak tersebut baru beroperasi pada tahun 2014, selama 10 tahun dari tahun 2004 hingga tahun 2014, jalur dari arah stasiun Cisomang menuju jembatan Cisomang masih berupa jalur tunggal yang menggunakan jalur yang sebelumnya menuju jembatan Cisomang generasi kedua. Sementara itu, dari jembatan Cisomang baru menuju stasiun Cikadongdong maupun sebaliknya menggunakan salah satu dari 2 jalur yang telah dibangun. Jembatan Cisomang baru diresmikan penggunaannya oleh Presiden Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri pada tahun 2004, tepatnya 3 Agustus. Meskipun demikian, jembatan ini sudah mulai digunakan sebagai bentuk uji coba sejak beberapa bulan sebelum peresmian. Jembatan Cisomang baru tersebut merupakan pengganti dari jembatan Cisomang lama generasi kedua yang telah berusia 100 tahun lebih. Pada pertengahan tahun 2014, tepatnya pada 30 Mei, KA Argo Parahyangan anjlok di ujung jembatan Cisomang. 2 unit gerbong dan 1 unit lokomotif CC203 hampir jatuh ke dasar jurang. Akibatnya, perjalanan kereta api pun terhambat meskipun tidak signifikan, karena Argo Parahyangan mengalami anjlok masuknya ke jalur ganda yang belum terhubung ke jembatan Cisomang generasi ketiga. Saat itu relnya masih single track yang terhubung ke jalur generasi kedua. Karena masih tunggal, sejak saat itu rel ganda antara stasiun Cisomang dan stasiun Cikadong pun diaktifkan, membuat jalur tunggal yang lama yang mengarah ke stasiun Cisomang tidak digunakan lagi.
Mungkin cukup sekian kunjungan saya ke Jembatan Cisomang generasi 1, 2, dan 3 serta Jembatan Cisomang kereta cepat Jakarta Bandung. Tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya agar saya tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.